Gabriel yang masih dalam perjalanan, dan juga ada Dr. Justinus. Selamat malam, Prof. Apa kabar, Prof? Selamat malam, Nona. Selamat malam. Oke, Prof. Selamat malam, Ibu Bapak, pemirsa. Dan juga perkenalan pertama saya dengan Prof. Baik, terima kasih. Senang bisa menyapa Prof dari studio Media Timur langsung. Prof, bagaimana tanggapan terkait dengan permasalahan Blok Masela yang memang berujung aksi demonstrasi berkali-kali di Maluku? Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan dengan Media Timur mengenai Blok Masela. Memang Blok Masela ini sebuah blok yang dianggap sebagai blok yang paling terkaya dan menjanjikan dan menggiurkan. Nah, karena itu sesuatu yang menggiurkan pasti membawa masalah yang besar juga. Apalagi blok ini namanya Masela, yang kalau tidak diurus dengan baik maka dia akan berubah menjadi blok masalah. Blok masalah, apalagi kalau itu tidak berpihak dengan baik pada masyarakat. Nah, karena itu ada dua tarikan. Tarikan yang berhubungan dengan tarikan kepentingan masyarakat di satu sisi, dan tarikan yang berhubungan dengan kepentingan investor atau kepentingan investasi. Di dalam kenyataannya, Blok Masela ini telah mengalami permasalahan sejak 2015. Sejak 2015, masyarakat kami sendiri sudah melakukan protes dan aksi-aksi dengan Kementerian SDM, SKK Migas, dan juga dengan impact terkait dengan Blok Masela. Dan sejak itu sebenarnya mau dibilang ada konsensus-konsensus juga yang sudah dibuat, tetapi perkembangan belakangan konsensus-konsensus itu baik dilakukan baik dalam hubungan dengan pengakuan terhadap posisi Blok Masela di wilayah Maluku Barat Daya karena memiliki ciri geografis yang sama dan menyatu dengan ciri geografis Pulau Masela yang merupakan pulau yang terdekat dengan Blok Masela. Dan karena itu memang debat semacam itu akhirnya tidak begitu mendapat perhatian dari pihak investor, pemerintah, dan juga untuk itu ini menjadi debat yang luar biasa. Dan belakangan ini dia makin menghadapi masalah ketika konsensus baik dengan kami sebagai ilmuwan maupun dengan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan SKK Migas itu seolah ternegasikan. Di dalam kenyataan baru seolah-olah Blok Masela yang digarap sekarang dengan pendekatan AMDAL yang sekarang menggunakan sebuah pendekatan yang menegasikan seluruh proses yang terjadi, baik proses yang berhubungan dengan sejarah di mana blok itu diakui sebagai sebuah blok yang berlokasi di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya sampai ritual-ritual adat penerimaan kehadiran INPEX untuk beroperasi pertama semua dengan ritual adat Maluku Barat Daya, dan semua ini tiba-tiba ternegasikan. Saya tidak tahu ada kepentingan apa di balik itu sehingga tiba-tiba menjadi hal yang begini. Itu yang membuat masyarakat menjadi resah. Problemnya ialah AMDAL yang dilakukan sekarang itu Dr. Yusmale itu orang yang lebih kompeten untuk berbicara tentang AMDAL, dan AMDAL dilakukan dengan menegasikan Maluku Barat Daya sebagai wilayah yang terdampak. Dan juga proses-proses legislasi, proses-proses yang telah dibangun di tingkat di provinsi juga terkait dengan Perda Migas. Itu tiba-tiba juga seolah-olah menegasikan Maluku Barat Daya sebagai wilayah penghasil. Dan karena itu yang memicu gejolak pada tataran sosial publik, dan karena itu terjadilah protes aksi. Kami mencoba untuk memediasi komponen-komponen Maluku Barat Daya di dalam proses perjuangan ini dengan melakukan pengkajian. Dan tadi baru kami bisa melakukan pertemuan dengan Pemda untuk menyampaikan hasil kajian kami. Tapi nampak juga bahwa
ini masih butuh perjuangan berat karena Pemda sendiri belum punya respons yang memberi janji yang baik, dan karena ini masih butuh perjuangan yang berat. Kami harapkan dengan pertemuan tadi kiranya Pemda bisa menjadi terdepan dalam memperjuangkan hak kami, hak Krisma Maluku Barat Daya, tapi kelihatannya masih juga agak samar-samar. Dan karena itu juga masyarakat makin mempertanyakan hal semacam itu. Saya kira itu perkembangan sampai sekarang. Terima kasih Prof. Jadi tadi sempat disinggung bahwa memang sudah ada pertemuan untuk membahas menindaklanjuti permasalahan Blok Masela ini, bagaimana dilihat dari AMDAL yang bermasalah juga. Jadi di situ bagaimana kemudian tanggapan pemerintah daerah sebagai memang lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola Blok Masela ini sehingga memang keuntungannya buat masyarakat secara keseluruhan. Ya, jadi memang kita juga mengharapkan peran ideal itu dilakukan oleh Pemda. Nah, cuma sejauh ini yang menurut pandangan kami, Pemda sendiri masih membiarkan dirinya diatur juga oleh kepentingan investasi, kepentingan investor. Nah, karena itu Pemda belum punya sebuah pendekatan yang baik. Kami harapkan kami juga bisa bertemu dengan pihak DPRD untuk mendiskusikan hal ini dengan baik supaya makin terbangun kesepahaman bersama untuk menghadapi Blok Masela ini. Supaya Blok Masela ini yang kita katakan dia tidak akan menjadi blok masalah, ya Blok Masela yang diidealkan sebagai blok abadi dengan kekayaan abadi, dia tidak akan menjadi masalah abadi. Terima kasih Prof. Untuk kita akan mencoba mendengar dari Dr. Justinus Male terkait dengan memang permasalahan Blok Masela yang memang hari ini pun sudah dari Dr. Justinus sendiri adalah salah satu orang yang menginisiasi yang mengkaji ulang AMDAL. Selamat sore Dr. Justinus Male, bisa mendengar saya? Selamat malam, bisa. Selamat malam. Selamat malam Pak. Bisa memberikan tanggapan sedikit terkait dengan permasalahan Blok Masela yang memang dari segi AMDAL pun bermasalah. Baik, makasih. Bisa mulai ya? Ya. Ya. Halo? Ya. Ya. Baik. Baik, jadi saya mulai. Jadi satu proyek itu punya 3 landasan utama sebelum proyek itu dimulai. Itu didapat melalui studi kelayakan, feasibility study. Jadi ada proyek itu akan diizinkan itu jika memenuhi 3 aspek. Layak teknis, layak ekonomi, dan layak lingkungan. Nah, data-data layak teknis, layak ekonomi, dan layak lingkungan itu didapat dari studi kelayakan. Jadi sebelum satu proyek di launching ada studi kelayakan. Nah, untuk kasus Blok Masela itu sudah dilewati. Tetapi kemudian ada permintaan perpanjangan dari pihak Inpex karena ada pergeseran dari offshore yang hanya mengandalkan platform atau rig terapung menjadi harus di darat. Di darat ini persoalannya kompleks karena melibatkan interaksi dengan penduduk sehingga persoalannya lebih kompleks. Bagi perusahaan tentu yang menguntungkan itu di laut. Tetapi karena pertimbangan asas kemanfaatan, sehingga bersama-sama seluruh rakyat Maluku mengusahakan itu menjadi onshore di darat. Nah, kemudian, jadi sebenarnya waktu di laut, AMDAL-nya that's okay, itu sudah kita tidak tahu filenya. Tetapi kemudian dia ke darat. Karena kalau di laut, dia fair istilahnya. Dia tidak kemana-mana. Kita cuma cek dampaknya.
Tapi kita belum tahu, belum sampai ke siapa yang diundang untuk menghadiri pembahasan waktu itu. Tetapi karena langsung diputuskan oleh Presiden bahwa onshore, sehingga mereka butuh waktu 5 tahun untuk melakukan kajian ulang, FEED. Jadi Front Engineering Design. Jadi dia bikin studi kelayakan secara teknis. Nah, dia hasilnya baru keluar 2019, rupanya lokasi onshore-nya di Somlaki, di Pulau Yamdena. Oke. Itu tentu 3 aspek itu tadi. Harus layak teknis, layak ekonomis, layak lingkungan. Jadi dia punya alasan tersendiri untuk meletakkan kilangnya di Desa Lermatang. Itu kita tidak bisa bantah karena ada banyak pertimbangan tertentu. Tadi dengan Pemda, saya sudah sampaikan bahwa kenapa itu terjadi, karena ada pengabaian terhadap hak-hak eksistensial kita di perbatasan. Harusnya kita di perbatasan itu menjadi beranda muka. Contohnya Kalimantan Utara. Langsung dimekarkan karena itu berhadapan dengan negara tetangga. Harusnya kita yang diperhatikan. Tetapi kita punya kan 4 pulau besar. Pulau Babar, Pulau Wetar, Pulau Moa. Nah, termasuk Kisar, ada banyak pulau. Nah, persoalannya accessibility ke pulau-pulau kita itu tidak ada. Selama ini kita hanya mengandalkan dermaga perintis. Bandara yang di Kisar itu karena itu bandara perintis untuk mengakses ke Wetar. Kemudian Bandara Moa itu karena ada diinisiasi oleh waktu itu kabupaten waktu dimekarkan, sehingga untuk masuk sampai melakukan studi kelayakan di daerah kita ada keterbatasan accessibility yang pertama, kemudian fasilitas penunjang, jalan, pelabuhan, depot Pertamina, listrik. Faktor-faktor itu sangat berpengaruh terhadap keputusan satu investasi. Nah, sehingga seandainya kalau salah satu pulau besar kita yang berdekatan dengan Masela, Pulau Babar, luas lahan, vegetasi, air, itu sudah memenuhi, tetapi mungkin karena accessibility, soal transportasi, energi, dan soal yang lain, jadi listrik, minyak, sehingga dia jatuhkan ke Samlaki. Kita tidak persoalan karena itu kajian mereka. Tetapi kemudian satu dokumen AMDAL itu kan ada 3. Kelayakan suatu studi analisis dampak lingkungan itu kan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ada 3 dokumen. Proposalnya itu disebut kerangka acuan, itu banyak kan pakai data sekunder. Nah, jadi setelah jadi seperti, mohon maaf, kalau skripsi itu baru proposal. Nah, proposal itu boleh pakai pendapat orang lain, data orang lain, kemudian ditarik hipotesis, lalu judul. Nah, ini kalau disetujui, kemudian mereka turun untuk pengambilan data. Jadi disetujui nih di Somlaki, di ini. Oke, setuju. Terus ngambil data. Setelah ngambil data, itu kedalaman dia lebih memang saintifik sekali. Kemudian di sidang teknis yang dihadiri pada pakar. Kalau dokumen kedua disetujui, sampai ke dokumen terakhir, itu di sidang komisi AMDAL. Nah, yang mentaip studi AMDAL untuk di kementerian, karena kemudian di sidang teknis yang dihadiri pada pakar, kalau dokumen kedua disetujui, sampai ke dokumen terakhir. Nah, sehingga yang mentaip studi AMDAL. Stop, Ale jangan pakai jaringan dong. Ya, karena Sorry Pak Justinus, saya tidak bisa mendengar suara Bapak dari
Pak Justinus bisa dengar suara saya, soalnya suara Bapak tidak jelas. Iya, iya. Beliau rupanya mengalami masalah masalah jaringan mungkin. Oke Pak, terus sambil menunggu jaringan nanti on lagi, Pak Justinus bisa memberikan penjelasan lagi terkait dengan mungkin langkah-langkah apa sendiri akan diambil oleh warga setempat atau masyarakat yang ini pun juga Prof sebagai salah satu akademisi yang berjuang mengawal proses pembangunan Blok Masela ini, Pak. Ya. Jadi langkah perjuangan itu terus dilakukan. Dan karena itu konsolidasi internal dengan seluruh komponen masyarakat dan Pemda itu selalu diperkuat konsolidasinya untuk bisa berjuang antara 4 pilar. Yang pertama pilar intelektual, yang kedua pilar Pemda sendiri, kemudian yang ketiga pilar adat dan agama, dan tentu dengan mahasiswa kami, masyarakat adat. Saya kira itu pilar-pilar yang terus dikonsolidasi, dan konsolidasi ini dengan kajian. Kita melakukan kajian untuk terus disosialisasi supaya mereka bisa mendapatkan semacam pencerahan dan panduan pemikiran, panduan arah yang baik untuk perjuangan ini bisa berjalan dengan baik. Yang berikut, kita tetap akan berikan pendampingan kritis bagi pemerintah supaya semua ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita bisa kehendaki untuk kemanfaatan kepada masyarakat. Kita sama tahu bahwa yang pertama daerah Maluku Barat Daya itu bukan saja Blok Masela, blok migas yang terkaya di Maluku Barat Daya. Yang pertama itu Blok Masela, kemudian yang kedua itu East Masela, West Masela, dan yang keempat yaitu Blok Sermatan, 5 yaitu Blok Moa Selatan, dan yang keenam yaitu Blok Babar Selaru. Nah, karena itu memang masyarakat ingin mengkonsolidasi semua perjuangan ini untuk menentukan langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh baik pemerintah pusat bersama pemerintah daerah maupun investor untuk blok-blok ini. Kita sama tahu, jujur diakui, bahwa investasi migas di daerah-daerah itu kan tidak pernah memberi dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, itu pengalaman buruk dan kita tidak ingin itu terjadi di daerah kami. Bagian kalau berdiskusi dengan teman-teman itu nampak bahwa sebenarnya sekarang ini kan investasi itu kan diarahkan ke Indonesia bagian timur, karena bagian barat itu kan sudah bisa habis dan sumber daya kandungan terkaya masih ada di Indonesia bagian timur, dan Maluku Barat Daya wilayah yang penuh dengan bertabur berkat migas dengan 6 blok itu. Karena itu kami menunjukkan bahwa bukan saja Blok Masela, tapi ada 6 blok, dan karena itu kami mendorong supaya AMDAL itu benar-benar di-scoping secara baru untuk memberi ruang bahwa Maluku Barat Daya itu adalah wilayah terdampak. Dan yang kedua, pemerintah sendiri harus mengakui bahwa Maluku Barat Daya itu adalah wilayah penghasil. Dan karena itu memang ada semacam privilege yang diberikan kepada Maluku Barat Daya untuk ini. Memang di dalam perjanjian antara SKK Migas dengan pihak pemerintah daerah Maluku Barat Daya itu tidak salah itu ada 5 butir perjanjian. Yang pertama yaitu SKK Migas, Impex itu sendiri akan membangun pusat pelatihan sumber daya migas bertaraf internasional di Maluku Barat Daya untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk beroperasinya. Bukan saja Blok Masela yang akan beroperasi sekitar 35 tahun, tapi juga blok-blok lainnya yang ada di sana. Dan itu yang kami juga salah satu. Kemudian Impex akan membangun galangan kapal yang terbesar di Maluku Barat Daya. Karena wilayah kami dan wilayah Maluku itu semua di mana blok-blok itu berada memang semuanya di zona laut. Dan yang berikut ialah bahwa sebenarnya
masyarakat sendiri resah dan agak mencemaskan impact sendiri karena selama ini CSR yang dilakukan itu seolah-olah digunakan CSR untuk mengadu domba antara masyarakat Maluku Barat Daya dan masyarakat di Kepulauan Tanimbar sebagai masyarakat orang bersaudara. Nah, kami ini kan dulu kan sebenarnya satu kabupaten bersaudara, tapi kan sekarang sudah mekar. Tapi Impex seolah-olah memberi full perhatian di sana dan mengabaikan Maluku Barat Daya. Sementara kita sama tahu bahwa blok masalah itu ada di wilayahnya Maluku Barat Daya. Nah, itu yang kami nuntut. Dan karena itu memang Maluku Barat Daya perlu mendapat perhatian. Bahkan bila perlu Maluku Barat Daya itu bisa, karena kami ini wilayah kepulauan dan sebagainya, why not diberi perhatian khusus sebagai area khusus dalam pemerintahan untuk pengembangan ke depan. Oke, Prof. Singgung juga bahwa memang antara Impact sendiri itu ada perjanjian, 5 perjanjian yang diantaranya kemudian fasilitasi masyarakat dalam pertumbuhan manusia berbasis internasional, yang kemudian apakah upaya-upaya perjanjian itu sudah diterapkan atau sampai saat ini pun tidak ada ujung tanduknya gitu, Prof? Ya, belum ada progres apapun terhadap perjanjian itu. Jadi hanya menjadi fosil administratif itu. Perjanjian-perjanjian itu hanya menjadi fosil administrasi. Dan sementara kami melihat kok begitu agresif mempersiapkan blok Masela, tapi perjanjian-perjanjian yang substansial dengan Maluku Barat Daya, di mana blok Masela itu berada, justru terabaikan. Yang ada satu bukti dalam proses-proses studi kelayakan pun juga memang pemerintah daerah sendiri, kalau mau dilihat dari hasil pemaparan Prof sendiri pun belum tuntas ya, belum memang tidak transparan juga dalam melibatkan masyarakat secara total untuk pengambilan kebijakan ini. Terus sejauh ini apa sih respon pemerintah atau Pak Murad sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melihat permasalahan AMDAL sendiri pun yang bermasalah seperti ini, Prof? Ya, dan itu yang kami juga harapkan dari Pemda, yaitu memang tidak ada pilihan lain, harus dalam posisi dialogis, tidak dalam posisi saling mendeterminasi, apalagi saling mendiskriminasi wilayah tertentu. Saya kira itu tidak bijaksana, tidak bijaksana. Masyarakat sudah tahu sebenarnya blok Masela ini ada di wilayahnya, masyarakat Maluku Barat Daya sudah tahu. Dan dalam keyakinan kosmologi masyarakat Maluku Barat Daya itu, wilayah blok Masela itu bagian dari tanah adat. Tanah adat. Kami di Maluku Barat Daya itu namanya budayanya budaya pemersatu. Pulau-pulau di Maluku Barat Daya, 48 buah pulau, itu namanya Kalwedo, budaya Kalwedo. Kalwedo itu tadi saya jelaskan tadi tentang kosmologi Kalwedo. Dari kata kal itu tanah. Ada 2 jenis tanah di dalam terminologi adat Maluku Barat Daya, yaitu tanah kering di darat dan tanah basah. Laut itu tanah basah. Nah, laut itu sebagai tanah basah yang mempersatukan semua pulau di Maluku Barat Daya itu menjadi satu kesatuan kosmos. Dalam satu kesatuan kosmos. Dan tanah laut itu sebenarnya itu dalam klaim masyarakat Maluku Barat Daya dan klaim adat itu tanah adat. Tanah adat. Tanah adat yang berair. Tentu ini juga nanti akan berimplikasi terhadap hukum agraria nasional yang masih berbasis tanah kering. Tanah kering. Sementara kita ini kan masyarakat Nusantara, masyarakat kepulauan, archipelago. Nah, dalam pandangan masyarakat adat kami di Maluku Barat Daya justru menurut saya itu ya perlu dikembangkan untuk menghidupkan Nusantara sebagai daerah kepulauan, di mana laut itu dipahami sebagai tanah, sehingga agraria juga tidak terikat pada agraria tanah kering, tapi mesti juga melihat zona laut sebagai area agraria tanah basah. Nah, itu diklaim dalam adat Kalwedo sebagai tanah adat. Jadi Prof, sejauh ini tanggapan masyarakat adat sendiri itu bagaimana, Prof? Melihat memang problem blok Masela ini yang memang jauh sekali ya dengan dari apa yang kita harapkan. Apakah memang sudah ada gerakan-gerakan yang sangat masif gitu dari masyarakat adat sendiri terkait dengan permasalahan ini, Prof? Ya, jadi masyarakat cukup cemas.
Dan memang gerakan-gerakan yang sementara dibangun yang terjadi di Kota Ambon dan di beberapa tempat itu justru itu simpul dari kecemasan masyarakat kami. Kami semua masyarakat adat. Dan karena itu memang kesadaran sebagai masyarakat adat itu yang membuat gerakan akumulasi. Dan itu jadi ikatan intelektual Maluku Barat Daya itu dia itu aspirasi masyarakat adat. Sekarang yang perlu diketahui juga bahwa blok itu ketika baru diuji coba untuk eksploitasi saja, dampaknya sudah luar biasa di Maluku Barat Daya. Yaitu di Pulau Masela sendiri sudah gagal panen rumput laut. Karena tumpahan minyak di pesisir pantainya itu membuat seluruh rumput laut yang ada di pantai, masyarakat rumput laut milik masyarakat pantai semuanya gagal panen. Nah itu 2017 itu gagal panen itu 2019. Nah ini piluh. Ada fakta kosmologis yang lain itu Pak Yus nanti jelaskan. Ya Oke, selama ini disinggung bahwa dampaknya juga sudah signifikan ya terkait dengan rumput laut dengan masyarakat. Apakah hal ini sudah diketahui pemerintah daerah atau Bupati sendiri mengetahui permasalahan ini atau tidak, Prof? Ya sebenarnya itu sudah di media. Dan kami sendiri sudah menyuarakan itu. Bahwa tolong lihat itu. Belum sampai pada tahap eksplorasi baru apa? Tahap untuk uji coba. Ini saja sudah ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Yang bukan dialami secara faktual oleh masyarakat. Dan apakah ada respon pemerintah melihat permasalahan ini, gagal panen yang sangat sebenarnya mempengaruhi perekonomian masyarakat juga ya, padahal belum sampai pada tahap eksploitasi, tapi dampaknya sudah sangat luar biasa seperti ini. Apakah ada tanggapan konkret terkait dengan permasalahan ini dan rupanya belum ada sense apapun tentang itu. Belum ada sense apapun tentang itu. Tim kajian pun tidak menyoroti permasalahan ini. Sudah, kami sudah serahkan semuanya. Sudah, itu menjadi sebuah fakta. Dari pemerintah sendiri apakah menyoroti permasalahan ini? Memang kami sudah komunikasikan tadi, dan kami mengharapkan itu perlu diperhatikan, diatensikan. Cuma memang pemerintah Provinsi Maluku sendiri masih, menurut kami, belum memiliki sikap yang jelas dan mengharapkan bahwa mesti ada kajian teknis lagi, mesti ada dan sebagainya. Pokoknya berapologet dengan berbagai macam cara begitu kan. Tadi sempat juga Prof menyinggung terkait dengan adanya potensi provokasi antara Pulau Satu dengan Pulau Satu yang sebenarnya juga ini hidup orang Basudara yang sudah dijaga. Bisa dijelaskan potensinya tuh seperti apa, Prof? Ya, jadi begini, CSR itu kan bagian dari cara untuk memberi pelayanan bagi publik yang kena dampak itu kan. Nah, jadi bagi masyarakat kalau CSR itu hanya disarahkan kepada satu kelompok tertentu, itu akan memberi rasa kecemburuan. Apalagi sudah ada pernyataan resmi dari pihak Impex bahwa Blok Masela itu akan jalan, tetapi bukan dalam hubungan dengan masyarakat Maluku Barat Daya. Itu pernyataan resmi dari juru bicara SKK Impex dalam sosialisasi tahun di kami persis tahunnya 2006 kalau tidak salah. Nah, itu fakta-fakta semacam itu yang membuat masyarakat memicu konflik di kalangan masyarakat karena yang satu sudah dinegasikan begitu kan. Nah, jadi ada semacam determinasi yang luar biasa untuk Maluku Barat Daya, bahkan diskriminasi. Oke, Prof. Sangat disayangkan sekali ya, Prof. Kalau memang kemudian problem Blok Masela ini tidak diselesaikan secara damai dengan berbasiskan adat istiadat dengan filosofi orang Basudara ini akan memicu memang pertengkaran yang sangat luar biasa dan potensi pemecah belah kurang lebih begitu. Jadi terima kasih Prof, kita akan mendengar. Saya sudah sampaikan itu juga kepada Pak mantan Menteri Sudirman Said waktu berjumpa dengan kami di kantor Gubernur Maluku. Saya bilang jangan membuat lagi luka konflik dalam masyarakat kami. Itu dua masyarakat kabupaten itu dua masyarakat yang bersaudara secara adat. Jangan diadu domba. Nah, karena itu memang itu sudah kami sampaikan kepada Pak
Menteri Sudirman Said waktu beliau masih jadi menteri di kantor Gubernur Maluku. Baik, terima kasih. Oke, Prof. Kita mau dengar dulu tanggapan dari Pak Justinus. Pak Justinus, bisa dengar suara saya? Bisa, bisa. Oke, Pak Justinus, maaf tadi ada kesalahan mungkin jaringan. Kita lanjut lagi, tadi sempat menyinggung terkait dengan studi kelayakan yang sebenarnya jauh dengan apa yang diharapkan. Jadi, lalu apa respon selanjutnya dari Pak Justinus sendiri sebagai memang salah satu tim pengkaji AMDAL yang akan menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik, terima kasih. Jadi singkatnya itu sebelum dia masuk ke dokumen utama itu dia harus turun lapangan mengambil data-data primer, itu dia buat kerangka acuan. Tapi sebelum buat kerangka acuan, dia harus turun untuk melakukan scooping, namanya pelingkupan. Untuk melihat sejauh mana, jadi ada 3 pengaruh. Jadi ada daerah pengaruh administrasi, kemudian pengaruh sosial dan ekologi. Nah, di 3-tiganya kita tidak kena. Yang terlebih itu pengaruh ekologi. Kalau kita tidak terlingkup dalam pengaruh ekologi, kita tidak terdampak. Kalau tidak terdampak, kita tidak ada hubungan apa-apa dengan proyek itu. Harusnya kita sebagai penghasil, kita yang terdampak karena mengobornya masih di teritori kita. Tetapi mengabaikan Maluku Barat Daya dalam proses pelingkupan atau scooping, sehingga waktu dia mereka menyusun kerangka acuannya dan sudah disetujui kerangka acuan itu, dari ratusan halaman dokumen tidak satu pun huruf yang 3 huruf tergabung MBD atau Kabupaten Maluku Barat Daya di dalamnya. Jadi itu jauh sekali. Nah, kalau kita tidak terdampak, kalau dikatakan tidak terdampak, kemudian masuk ke dokumen kedua disetujui, kemudian dokumen ketiga disetujui dan ketuk palu lalu keluar izin lingkungan, kedepannya kalau ada dampak lingkungan yang ditimbulkan, perusahaan tidak bisa disalahkan. Karena dia kan mengatakan, loh kan 3 kali sidang tidak ada masukan soal itu. Nah sehingga sebelum masuk ke dokumen utama, itu kan mereka harus turun untuk mengumpul data di lapangan secara primer, kita harus ajukan keberatan. Dan itu dijamin Undang-Undang mengenai lingkungan hidup nomor 32 2009 dan Undang-Undang Peraturan Pemerintah 27 tahun 2012 mengenai pelibatan masyarakat. Nah, persoalannya determinasi atau yang mengklasifikasikan dampak atau tidak terdampak itu ada beberapa metode, diantaranya itu pertimbangan pakar. Nah, pakar apa yang dia pakai, staf ahli apa yang dia pakai, sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa Maluku Barat Daya tidak terdampak. Persoalannya tadi saya sudah sampaikan juga bahwa sebelum migas ini ada, jadi Blok Masela ini adanya 300 kilo sebelah utara Darwin, 150 kilo ke Somlaki, dan 110 atau 15 ke Babar. Sebelum ada migas, kita sangat terpengaruh dengan iklim dari daerah Australia Utara, jadi Northern Territory. Jadi kalau ada badai berhembus dari Australia yang 70%-nya itu gurun, kita mengalami musim kering. Kalau di Australia, kita mengalami migrasi burung, arus laut. Nah, tetapi oleh di dalam dokumen mereka hanya menyebut bahwa Maluku Barat Daya, dia tidak menyebut Maluku Barat Daya, tetapi bahwa polutannya tidak akan masuk sampai ke perairan Laut Maluku karena dia langsung menuju ke arah Barat Daya. Artinya dia mengatakan arus itu langsung ke kiri melewati depan Timor Leste, Kupang dan sebagainya ke sana. Tetapi kita yang pertama sebelum kita buktikan dengan data-data pemodelan dengan satelit, faktual alaminya juga jangankan itu, burung, polutan, iklim itu sangat terpengaruh dengan Northern Territory. Nah,
Ini dialami setiap bulan Juni sampai bulan September. Jadi ada 4 bulan setiap tahun kita mengalami pengaruh musim perputaran arus dari Australia. Kita buktikan dengan pemodelan arus global bahwa arus itu dari bulan Juni, Juli, Agustus, September itu dari Adara Darwin menyapu bersih Yamdena, kemudian masuk sampai ke Laut Banda, turun ke Kepulauan Sula, itu antara Maluku dan Sulawesi ada Kepulauan Sula, kemudian turun baru dia ke barat daya, ke barat laut, ke Pulau Jawa. Jadi artinya dia cuma nangkap di outletnya, dia cuma lihat arus keluarnya, dia tidak lihat bahwa sebelum ke situ dia mutar dulu ke atas. Jadi bukan cuma Masela, Babar, Damer, tapi dia sampai ke Laut Banda. Nah, jadi meniadakan atau mengabaikan MBD, masalahnya proyek ini akan berlangsung selama 35 tahun. Kalau menurut ilmu migas, sepertiga waktu eksplorasi, jadi setelah 10 tahun, itu jumlah minyak atau gas dan airnya lebih banyak. Nah, polutan yang terbesar terutama itu namanya air produksi, produce water. Jadi kalau orang memompa minyak atau gas, selalu ada air di dalamnya. Di darat saja itu ada air, apalagi di laut. Nah, kalau setiap hari misalnya dia keluarkan 1 juta barel gas, nah itu sekitar 40%. Kalau produksi awal itu masih kurang 30. Tetapi dengan bertambahnya waktu, cadangan gas berkurang, airnya akan banyak. Nah, air yang jutaan barel itu dibuang ke laut. Dia punya rig atau platform tidak cukup untuk mengolah air dengan volume yang begitu besar. Jadi pasti dibuang ke laut. Nah, arusnya ini akan ke kita, menyapu pulau-pulau seluruh MBD. Nah, kalau setahun 2 tahun itu ada kemampuan alami untuk menetralisir. Tetapi dalam 30 tahun kita akan menerima dampak yang sangat luar biasa. Dan mengapa kita sampaikan ini? Supaya tuntutan kita cuma satu, dia scooping, dia pelingkupan ulang. Bahwa ada yang salah dengan metode Anda ini. Entah apa, karena ada beberapa metode literatur, tapi pakarnya ini yang kita harus berhadapan dengan siapa yang menyuruh Anda bahwa tidak terdapat. Mana metode Anda? Nah, kita mau berhadapan ini, data dengan fakta. Mana, ayo ahlinya Anda mana? Dari mana Anda ambil dasar bahwa polutannya hanya sampai ke barat laut, tidak naik ke atas? Dasarnya apa? Sebelum ada migas, kita tuh burung aja ke sana kok. Apalagi polutan yang lewat arus. Nah, jadi kita sudah modelkan arusnya. Jadi intinya adalah satu, kita tadi sudah bertemu Pemda dan Pemda hanya sebagai fasilitator karena mereka tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Tetapi memang mereka punya andil, harusnya waktu tanggal 9 Oktober 2019 waktu mereka datang sosialisasi AMDAL langsung ke Pulau Yamdena untuk mengambil data, harusnya ada pertimbangan dari instansi yang berwenang di provinsi. Waktu itu mungkin Pemda MBD diundang, katanya ada berita acara tanda tangan. Tetapi persoalannya mungkin diundang sebagai tamu. Dan apakah yang mengundang dan yang tamu juga nggak ngerti dampaknya sehingga mengiyakan. Tetapi ada masalah, kenapa enggak harusnya ada pertanyaan waktu itu, kenapa MBD tidak dikunjungi untuk ngambil data? Untuk apa kita diundang? Nah, itu harusnya ada pertanyaan waktu itu ya. Sehingga tapi ini jadi Pak Justinus, waktu untuk mengambil data tuh memang MBD tidak dilibatkan, tapi diundang. Katanya sosialisasi itu mereka diundang. Tetapi harusnya apakah memang tidak mengerti teknis atau apa? Harusnya nanya waktu, kan kita tidak tahu, itu urusan pemerintah ya. Harusnya pasti mereka tuh nggak tanya karena nggak paham. Harusnya nanya, saya diundang dalam kapasitas apa dan kenapa Bapak cuma ke sana, tidak ke saya? Untuk apa saya diundang? Harusnya. Karena tidak dilibatkan, tidak terdampak. Kalau tidak terdampak, kita seperti provinsi atau kabupaten lain di Indonesia, hanya dapat CSR, dapat bibit tanaman, dapat motor 5 PK. Tapi untuk diperhatikan sebagai daerah terdampak tidak akan. Nah, sekali lagi,
Kenapa ini kita sampaikan? Karena kalau dokumen utama sudah disusun, susah sekali merubahnya. Karena dia keras istilahnya tuh. Sehingga masih kerangka acuan menuju dokumen utama, kita sampaikan, ayo proposal Anda ini keliru nih. Tulis ulang proposalnya. Saya terdampak. Kalau jadi tadi jawaban dari Pemda adalah, oke, mereka sudah dengar dari kita, dia tidak punya kapasitas untuk menentukan, sehingga mereka akan berkomunikasi dengan SKK Migas dan Inpex, kita dipertemukan, nah kemudian kita tukaran data. Ayo, sana bilang terdampak, alasannya apa, ini bilang tidak, alasannya apa. Nah, kita berargumen ilmiah di situ. Nah, tapi saya katakan, ya silakan, bahwa karena sangat naif dan sangat keliru, wah hanya memutuskan tidak terdampak. Jadi daerah terdampaknya itu cuma di titik sumur sepanjang pipa, kemudian di daratan Pulau Yamdena, terutama 3 desa itu Lermatang, Bomake dan itu bahkan di pulau-pulau sebelah Yamdena, Adaud, Selaru itu tidak dianggap tidak terdampak. Nah, Pak Justinus, tadi Anda mengatakan bahwa memang Bapak mengatakan bahwa dari Pemda sendiri mengatakan mereka tidak punya kapasitas lebih, tetapi dalam hal ini mereka punya fungsi, mereka sebagai fungsi kontrol ya, bagaimana melihat tindak tanduk mekanisme yang dilakukan dalam pembangunan Blok Masela ini. Jadi apakah memang pemerintah pusat sendiri, contohnya Kementerian mungkin Lingkungan Hidup, ada respon terkait permasalahan ini, apalagi AMDAL ini kan sudah dianalisis tajam oleh tim kajian yang menurut saya pun sangat akurat gitu, Pak. Jadi maksudnya pertanyaannya apa itu? Tadi Bapak sempat menyinggung bahwa Pemda sendiri pun berdalil bahwa mereka tidak punya kapasitas dalam permasalahan ekologis ini. Tetapi kan kalau kita lihat mereka juga sebagai fungsi kontrol dalam kebijakan-kebijakan yang memang diambil, kurang lebih begitu. Lalu apakah memang dari pemerintah pusat sendiri pun sudah merespon kajian-kajian AMDAL yang menurut saya pun sangat akurat dari Bapak? Pertanyaannya emang sudah ada respon dari pemerintah pusat, dalam hal ini mungkin kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup mungkin? Oke, saya jawab pertama dulu. Jadi saya mau jawab begini. Belakangan kita tahu bahwa Pemda itu diundang dan hadir. Mereka tidak memberitahu kita soal itu, belakangan baru kita tahu. Jadi perkataan saya bahwa harusnya waktu mereka hadir, waktu sosialisasi, itu nanya, saya diundang dalam kapasitas apa dan kenapa daerah saya tidak dimasukkan sebagai daerah terdampak. Saya tidak tahu siapa yang hadir dan tanya atau tidak, tapi harusnya. Kalau ngerti, pastinya harus nanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan di Blok Masela Inpex ini ada 8 kegiatan utama. Yang pertama itu pembangunan platform atau rig, kemudian namanya FPSO, Floating Processing Storage. Jadi dia bikin karena nanti ada kapal terapungnya di situ, kemudian rig, kemudian pipa, kemudian dermaga, kemudian jalan, kemudian instalasi di darat. Jadi ada 3 kementerian besar yang terlibat. Jadi ada SDM, kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup menyangkut waste handling, jadi disposal handling, jadi menyangkut limbah. Ada 3 kementerian besar dan ada 8 kegiatan utama. Dia gabung menjadi satu AMDAL yang paling besar. Dan di undang-undang mengizinkan namanya AMDAL, karena ada AMDAL tunggal, kawasan terpadu dan kawasan dan terpadu. Dia pakai sistem AMDAL terpadu. Jadi 8 kegiatan utama tidak dipecah tapi dijadikan satu dokumen. Nah, jadi untuk itu dia didrive oleh 2 kementerian. ESDM melalui SKK Migas dan kalau di provinsi izin lingkungan didrive oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi karena pusat oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Dirjen Planologi dan Kehutanan. Nah, mereka ini yang Inpex minta petunjuk untuk mengadakan AMDAL, kemudian proyeknya dilelang, kemudian dimenangkan oleh konsorsium swasta. Nah, swasta ini yang menyusun dokumen. Jadi mulai dari penunjukan, lelang itu arahannya itu SKK Migas dan
Dirjen Planologi dan Kehutanan. Nah, siapa yang dilibatkan, pakar siapa yang dilibatkan, kita tidak pernah tahu karena kita di luar sistem, sampai kita dengar kabar bahwa sudah mau sampai ke dokumen kedua dan MBD bukan sama sekali daerah terdampak. Nah, jadi pertanyaan kita ke Menteri SDM dalam hal ini SKK Migas dan Dirjen Kehutanan dan Planologi, karena infeksi itu dia cuma manut, dia cuma ikut arahnya. Jadi mereka dua itu yang bertanggung jawab mendrive. Kalau dia bilang stop, stop, jalan-jalan. Nah, jadi kita tidak tahu pertimbangan atau pakar siapa yang digunakan sehingga Maluku Barat Daya tidak dimasukkan. Sehingga sekali lagi tuntutan kita bahwa sebelum lanjut ke dokumen utama, mari kita buka data. Silakan jelaskan kenapa Anda tidak menyebut tidak terdampak. Karena ini sekali lagi bahwa rapatnya itu kan di Kementerian SDM. Dihadiri oleh kementerian terkait. Jadi ada PU, ada PLN yang terkait. Karena ada 8 kegiatan utama. Ada pembangunan jalan, jadi jembatan, perhubungan, jalan itu PU, listrik itu PLN, sampai itu lingkungan hidup, macam-macam. Jadi mereka rapatnya di Jakarta. Pak Justinus, tapi permasalahan ini sudah diketahui kan oleh pemerintah pusat dalam kementerian terkait? Barusan setelah kita mengadakan itu, bukan unjuk rasa ya, kita menyatakan pendapat kita di depan umum, kemudian surat kita baru sampai, tetapi ada kekhawatiran apakah sudah dibaca karena COVID, kita tidak tahu apakah orang Jakarta sudah masuk kantor. Tapi apakah Pak, di sini tidak ada riak respon dari pemerintah pusat? Belum ada riak. Yang pertama itu mungkin nanti Prof. Fadloli yang jawab karena Prof. Fadloli sendiri punya komunikasi intens dengan personal di sana. Tetapi secara resmi mungkin surat yang membalas surat dari intelektual Maluku Barat Daya Itamale itu saya kira belum nyampe. Karena dia harus mengundang pakarnya, dia harus mengkaji. Karena yang kita gugat ini dokumen ilmiah yang nilai kontraknya itu saya kira belasan miliar. Tidak sedikit uangnya. Jadi kalau dia mau ubah, itu dia perlu anggaran. Sehingga dia kan pasti defense-nya lebih besar. Dia akan membela, kan dia tidak mau malu. Masa ini 4 kementerian besar dikalahkan oleh Itamale yang pengurusnya cuma 5 orang. Kan gitu. Jadi dia pasti defense-nya lebih besar. Karena gengsinya itu. Bisa-bisa dia kehilangan kepercayaan di investor bahwa arahan Anda diambil keliru. Jadi dia pasti defense. Untuk defense-nya itu, pasti dia membutuhkan para pakar, dia kumpulkan kekuatannya untuk melawan kita. Melawan data dan fakta. Nah kita tunggu dia belum balas surat. Apakah dia lagi cari ahlinya? Kan pasti dia panggil 2 perusahaan itu tuh, wow, sudah ada surat nih. Di mana lu sampai ini ada gejolak di Maluku ini? Mungkin mereka sekarang lagi studi intens sebelum merespon kita. SKK Migas dan Kehutanan itu pasti lepas tangan. Karena dia kan sudah lepas kontrak ke perusahaan swasta ini. Dia kan pasti nyalain yang ngerjain proyeknya. Nah, jadi pasti sekarang mereka lagi mengumpulkan data dan fakta sebelum membalas surat kita. Informasi yang lisan bahwa Inpex akan ke Ambon untuk berdiskusi dengan kita. Baru lisannya. Kita belum tahu hari H dan jam D-nya, tapi lisannya begitu. Katanya melihat kondisi COVID agak membaik. Tapi sekali lagi, dia sangat perlu waktu untuk merespon karena menyangkut nama besar beberapa lembaga yang sekarang digugat. Tentu dia malu karena urusannya di Jakarta. Jadi dia harus bersikap hati-hati karena kalau dia kalah berhadapan dengan kita, saya kira dia 5-0 lah. Ya kita berharap karena begitu kita harus dari kajian historis ya seperti Prof. Fadloli, kosmologi orang MBD dan sebagainya, kemudian dengan prinsip-prinsip ilmu yang kita sama-sama ketahui, ayo mari kita diskusi. Poinnya cuma satu, kenapa Anda disebut tidak akan berdampak ke saya? Makanya tadi di rapat saya bilang begini, gini aja, take it granted, Anda pegang kata-kata saya. Kalau Anda bersikuku, orang Sunda bilang keke, Anda tetap berpegang bahwa tidak terdampak, oke, nggak apa-apa.
Tetapi kalau dampaknya harus akhirnya sampai ke pulau-pulau kita, rakyatlah yang akan bertindak. Kan itu jadinya jelek gitu. Apa mau seluruh MBD ke Purik yang kecil itu lalu ada apa-apanya? Kan sebelum itu terjadi. Ya, jadi kita sampaikan, saya ini bukan hanya hitungan ilmiah, ombak dari Darwin ada nyampe ke kita kok, masa minyak belok, kan nggak mungkin. Nah, jadi sekali lagi bahwa data-data itu saya kira dia tidak bisa pungkiri, cuma dia lagi cari alasan ini, ya supaya kalaupun harus skuping ulang sedikit terhormat kali. Kalau saya itu, dia tidak mungkin menerima kekalahannya, dia pasti cari akal sedikit. Baik, terima kasih, kita kira itu. Oke, Pak Justinus, terima kasih untuk diskusi kita malam hari ini. Kita mau dengar dulu nih dari Prof. Prof, masih dengar saya, Prof? Dengar, setia mendengar. Setia mendengar. Saya mau tahu nih, Prof, langkah atau upaya apa yang memang sementara ini dilakukan untuk kemudian tembus langsung kepada kementerian terkait? Ya, yang pertama, memang kami sudah menyurat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan ke Dirjen Planologi dan Kehutanan menolak itu. Menolak karena apa? Ada dua hal yang pengabaian yang paling prinsip. Prinsip-prinsip ilmiah terabaikan. Bahkan proses AMDAL ini sendiri telah melecehkan prinsip-prinsip keilmuan. Kita tahu bahwa dalam prinsip keilmuan ada dua kebenaran. Kebenaran prosedural dan kebenaran yang substansial. Ternyata mereka bermain-main dengan prosedur. Mereka mengabaikan kebenaran-kebenaran yang substansial. Bahkan yang metode itu menurut saya dia menjadi momok yang dipermainkan. Metode ilmiah itu dijadikan prosedur politik yang mematikan prinsip-prinsip keilmuan. Yang kedua, jadi ya dia melangkahi prinsip-prinsip keilmuan, melecehkan prinsip-prinsip keilmuan, dia melangkahi prinsip-prinsip adat. Dia melangkahi hak-hak adat masyarakat. Dan karena itu kami menolak. Kami menolak AMDAL itu sejak awal. Dari awal. Baik dari prosedur sampai ke studi yang sementara dijalankan. Ditolak. Karena mengabaikan. Baik dari prinsip keilmuan, dia melecehkan prinsip-prinsip keilmuan, dan juga dia melecehkan prinsip-prinsip adat kami. Itu yang paling pertama. Yang kedua, dan surat itu sudah kami layangkan juga itu juga ke pihak-pihak di Jakarta. Yang kedua, kami mengharapkan juga bahwa karena belajar dari proses-proses perlakuan studi AMDAL dan sebagainya yang mengabaikan dua hal itu, maka kami tegaskan bahwa Ikatan Intelektual Maluku Barat Daya dan seluruh komponen intelektual Barat Daya harus terlibat dalam proses-proses ini. Harus terlibat. Tidak ada pilihan lain. Karena kita sudah belajar dari berbagai kali kejadian, itu terabaikan prinsip-prinsip keilmuan yang dijunjung. Ini sebagai profesor saya jadi malu dengan AMDAL ini. Karena dia melecehkan prinsip-prinsip keilmuan. Ya, dan dia kedua, jangan karena dia melabaikan prinsip adat. Dan karena itu kami tetap berjuang, kami tetap harus masuk dalam proses semua proses ini. Dan mesti ada intelektual Maluku Barat Daya yang terlibat dalam AMDAL. Dalam semua proses ini. Supaya terjadi dengan baik. Dan yang berikut, bahwa kami mengharapkan juga bahwa Pemda mesti arif dan bijaksana untuk melihat ini. Bukan sekedar menampung aspirasi. Bukan sekedar menampung aspirasi. Tapi harus memberi atensi secara khusus untuk ini. Dan kami juga akan terus melakukan konsultasi dengan Pemda Provinsi Maluku Barat Daya. Karena ternyata kehadiran mereka dalam meeting AMDAL di sidang yang tadi katakan oleh Pak Yus, sosialisasi AMDAL. Itu mereka dibodoh-bodohi dengan prosedur yang sengaja dibodoh-bodohi. Dan karena itu kami sebagai ilmuwan intelektual, kami tidak akan membiarkan Pemda kami dilecehkan begitu. Sebagai ilmuwan kami merasa terlecehkan
Mereka mengundang Pemda kami di dalam forum ini dengan cara dibodoh-bodohi. Kita belajar orang yang bodoh ketika dia selalu ditekan, maka dia akan jadi pintar. Apalagi orang yang sudah jadi intelektual. Kalau dia tekan bagaimana? Prof, tapi apakah sudah ada riak-riak konkret dari pemerintah pusat menyikapi permasalahan AMDAL yang sangat salah ini, Prof? Yang akhirnya juga diinisiasi oleh intelektual Maluku Barat Daya sendiri mempunyai analisis dampak lingkungan tersendiri. Sampai sekarang belum ada reaksi, belum ada respons dari pihak baik Kementerian Lingkungan Hidup dan juga dari SKK Migas. Saya sudah sendiri menelepon juru bicara dari Impex, tapi dia sendiri mengatakan belum pernah dapat surat. Sementara suratnya sudah ada dari tanda penerimaan surat yang kami miliki, suratnya sudah ada. Kami boleh tahu surat yang sudah masuk ke kementerian terkait itu surat dari tanggal berapa, Prof? Waduh, lupa persis. Tapi sekitar 2 minggu lalu sudah diterima di kementerian. Oke, Prof. Ya, lalu apa konsisten atau perjuangan ini harus tuntas? Bagaimana kemudian komitmen bersama intelektual Barat Daya mungkin dari Prof sendiri yang mewakili bersama Bapak Justinus sendiri, bagaimana, Prof? Ya, baik. Menurut keyakinan kami, kebenaran itu semakin dia ditekan, dia semakin bercahaya. Kebenaran itu semakin ditutup dengan kegelapan, justru dia semakin akan bercahaya dan dia akan semakin kuat untuk mengalahkan kegelapan. Nah, karena itu bagi kami segala kepalsuan baik dari segi prosedur keilmuan yang dilakukan oleh Impex dengan AMDAL pihak ketiganya ini menurut kami tidak akan mendapatkan sebuah kebenaran yang abadi. Dan dia tidak juga akan mendapat sebuah validitas kebenaran yang baik. Dan marilah kita menjunjung kebenaran. Dan kami sendiri sebagai orang yang berbudaya, budaya kami di Maluku Barat Daya, budaya Kaluedo, mengajarkan kami untuk menaruh prasangka yang baik kepada sesama selama ini, termasuk kepada pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan tadi kami telah menegaskan itu, sikap kami. Dan kami mengharapkan bahwa apa yang kami temukan, baik secara ilmiah, secara historis, maupun juga secara faktual lapangan, tolong diperhatikan dengan baik. Dan ini kesadaran masyarakat untuk berjuang. Kami sendiri pernah mendapat masukan dari teman-teman kami di Papua. Sekarang Papua itu makin jadi kuat karena proses yang dia dapatkan dari awal memang pedih. Dan kami harapkan negara juga mesti belajar dari realitas itu. Kami ini berada di wilayah perbatasan. 2 negara perbatasan. Jangan jadikan kami sebagai daerah yang terjajah di negeri yang merdeka ini. Jangan jadikan kami sebagai wilayah yang terdiskriminasi. Di wilayah yang dikatakan sebagai serambi terdepan. Tapi ternyata faktanya termiskin, terkebelakang, tertinggal, terdiskriminasi, bahkan terjajah. Saya kira itu hal yang penting. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya. Harapan yang luar biasa bagi kami hari ini dan sahabat Media Timur yang mendengar. Kita mau dengar dulu closing statement dari Pak Justinus sebelum nanti akhirnya kita menutup live kita malam hari ini. Pak Justinus masih mendengar saya? Masih. Bisa memberikan tanggapan terkait dengan proses pembangunan Blok Masela yang ya sedang memasuki carut marutnya begitu? Ya. Jadi kalau di AMDAL
kalau kita masuk daerah terdampak, langkah yang pertama adalah bagaimana meminimalisir dampak negatifnya. Jadi kita akan sama-sama mengetahui metode apa yang dia gunakan untuk meminimalisir dampaknya. Kemudian dia akan meningkatkan dampak positifnya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan itu akan dirasakan rakyat MBD. Karena di luar dari istilah terdampak, dia tidak akan dapat apa-apa. Kita tidak bicara soal bagi hasil, partisipasi interest, penyertaan modal, tapi kita berbicara jangankan disebut penghasil, terdampak juga tidak. Padahal kita penghasil, kita yang paling terdampak. Nah, jadi tujuan kita adalah rescooping, pelingkupan ulang. Ayo, harus ada komponen Itamalda yang turut serta dalam tim itu, atau paling nggak memberikan masukan bagi mereka supaya data-data yang dikumpulkan fair. Kalau mereka ke Masela, ke Babar, ke Damer, betul-betul ke sana. Jangan cuma di hotel di kota tertentu, terus bilang ke Babar. Banyak kan orang begitu. Ya main-main data, bikin laporan. Ya jadi jangan-jangan usul kita disetujui, tapi orangnya juga nggak ke sana. Lalu laporannya tidak terdampak. Nah, jadi kita akan sama-sama mengawal ini, baik secara prinsip, data, maupun keikutsertaan kita minimal mengawal proses AMDAL ini, sehingga terbukti dan secara sah dan valid bahwa daerah MBD terdampak. Setelah itu dokumen selanjutnya akan menjamin ada kewajiban perusahaan untuk meminimalisir dampak negatif dan meningkatkan sebesar-besarnya dampak positif. Nah, positif itu di aspek, semua aspek, dan itu pasti pemberdayaan masyarakat kita di pulau-pulau kecil di MBD. Tujuan kita demikian. Terima kasih. Satu, sebelum kita tutup, mungkin saya kami sudah juga menolak pengertian Masela yang diplesetkan menjadi Maluku Selatan. Bagi kami, wilayah kami, kalau secara nasional ketika orang mendengar Maluku Selatan dihubungkan dengan gerakan RMS, Republik Maluku Selatan. Kami menolak penyesatan pengertian itu. Karena dengan demikian daerah kami, Pulau Masela yang suci itu, diklaim sebagai pulau yang bukan sekedar anarkis, tapi pulau yang membawa bencana bagi Indonesia. Dan karena itu, mohon, kami sudah menolak pengertian kata Masela itu sebagai Maluku Selatan. Bagi kami, ada prinsip keilmuan menunjukkan bahwa Masela itu karena ada hubungan geologisnya dengan Pulau Masela. Dan tidak ada hubungan apapun dengan Maluku Selatan. Bagi kami itu adalah sebuah pelecehan yang luar biasa untuk daerah kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Sebelum kita tutup, saya mendengar bahwa memang ada keterlibatan PATMA juga ya, selaku lembaga yang mengawal perjuangan Ikatan Intelektual Maluku Barat Daya. Kurang lebih begitu kan, Prof? Ya, ya baik. Kami juga pertama-tama juga mengucap terima kasih karena kami juga mendapatkan dukungan dari PATMA Indonesia untuk proses-proses ini. Dan saya kira sebagai orang-orang yang ada dalam satu keluarga bersama, anak bangsa, dan hubungan-hubungan kekerabatan yang baik, ini PATMA ini kan aspirasi Indonesia Timur ini kan, apalagi media Indonesia Timur. Ya, saya kira ini juga suara tanah yang bersuara untuk kita semua. Dan terima kasih untuk proses-proses yang nanti kita akan lihat untuk keberlanjutan untuk perjuangan-perjuangan ini bersama dengan saudara kami yang ada. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof sudah berbincang bersama kami dengan Media Timur. Kita akan ketemu lagi dengan segmen-segmen berita selanjutnya. Selamat malam pemirsa dimanapun berada. Kita sudah selesai live bersama kedua narasumber kita. Kita akan bertemu di segmen-segmen berita selanjutnya.